Hari yang sangat luar biasa. Hari Selasa tanggal 31 Januari tahun 2023. Di penghujung bulan Januari, bulan pertama di tahun 2023. Rekan trader semuanya, bagaimanakah prospek dan bagaimanakah trading yang akan dilakukan oleh semua rekan trader? Kembali lagi bersama saya Moritz dari Amarket, Finance dari Amarket, akan membawakan sedikit analisa harian khusus buat rekan trader semuanya di Indonesia. Saya selalu berharap semoga analisa harian yang saya berikan ini setidaknya memberikan sedikit manfaat, memberikan sedikit wawasan, agar rekan trader bisa sangat mantap dan bisa sangat luar biasa dalam trading. Oke rekan trader, seperti biasa di analisa-analisa harian kita yang saya bawakan ini, saya selalu sedikit memberikan tema, di mana tema ini selalu ada hubungannya dengan kejadian yang sedang terjadi saat ini di market. Tema yang saya angkat hari ini sangat luar biasa rekan trader. Saya lihat dulu temanya apa nih. Nah, ini dia. Hari ini tema yang sangat luar biasa, di mana tema ini saya angkat tentang dolar Amerika yang terbang tinggi, melayang. Ya, apakah ini karena pasar sedang menunggu apa yang terjadi ya menjelang rapat yang sangat luar biasa, baik itu rapat yang dilakukan atau statement yang dilakukan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika, Gubernur Sentral Bank Inggris, Bailey, dan Gubernur Sentral Bank Europe, Christine Lagarde. Nah, ini dia. Kemarin bagaimana gold jatuh, hari ini saya sudah sempat lihat juga gold semakin jatuh lagi. Di statement saya di Facebook saya bilang hati-hati, hari Jumat bisa jadi gold ini atau emas ini dia masuk rumah sakit rekan trader. Permasalahannya nih, rumah sakit apa yang akan dimasukin oleh gold ini? Apakah rumah sakit umum atau rumah sakit jiwa? Nah, ini dia rekan trader. Jadi gitu ya rekan trader ya. Apa yang terjadi pada minggu ini sangat krusial. Saya bilangnya minggu ini adalah tsunami fundamental ekonomi. Kenapa saya bilang tsunami? Karena ya sambung menyambung menjadi satu rekan trader. Itulah trading, itulah fundamental. Besok hari ini oke. Besok ada lagi sampai jam pukul 2.00 FOMC kasih. Sebelum itu ada statement dari Christine Lagarde. Hari ini kalau nggak salah ada statement, hari ini atau besok kalau nggak salah. Ada statement dari Gubernur Sentral Bank Inggris. Sambung lagi ada statement dari Gubernur Sentral Bank Europe. Sambung lagi FOMC. Sambung lagi statement dari Gubernur Sentral Bank Europe. Nah, makanya saya bilang, Gubernur Sentral Bank ini ibaratnya kalau saya memberikan sebuah pengertian, Gubernur Sentral Bank ini saya artikan sebagai Mesias. Bukan si Messi, tapi Mesias. Yang akan selalu datang untuk memberikan ketenangan terhadap pasar. Yang menjadi pertanyaannya adalah, ini euro ini akan terjadi dua kali. Dua kali statement yang akan dilakukan oleh Gubernur Sentral Bank Euro, Christine Lagarde. Pertanyaannya, what happened? Something wrong? Nah, ini dia. Oke rekan trader, tanpa ulang yang banyak-banyak lagi, kita coba masuk aja ke platform. Rekan trader lihat hari ini bagaimana indeks dolar terbang tinggi melayang ya. Hari ini akhirnya setelah 2 hari berturut-turut, 3 hari malahan dari hari Jumat kalau nggak salah. Ini dari tanggal berapa ini ya, ini setelah tanggal 25, 26 dia naik, 27 dia naik, setelah itu libur naik, dan saya bisa bilang dia akan mencoba naik sampai, malahan menurut saya dia akan mencoba naik itu sampai di seputaran sini rekan trader. Menurut saya 102.939 atau 103.00. Dan kalau rekan trader lihat di sini ya, indeks bergerak nih sangat luar biasa dan dia menuju ke 102 rekan trader. Ya. Ini dia benar-benar sangat mempengaruhi pergerakan dan harus dilihat bahwa The Fed ini sudah mulai akan melakukan pertemuan ya, terutama pada hari Selasa nanti, hari ini ya. Kita bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika ini benar-benar dia akan terfokus oleh data utama yang akan dikeluarkan, data fundamental. Dan kalau rekan trader lihat
Data fundamental yang harap diperhatikan itu pertama misalnya kepercayaan konsumen. Tapi sebelumnya ada pengangguran Jerman, ini kita akan lihat. 15,55 ini kita akan lihat bagaimana. Apakah dolar akan tertekan atau dolar semakin melambung tinggi? Karena kita lihat kemarin di PDB Jerman ini dia sudah 0,2 minus. Dia membuat dolar terbang tinggi. Euro terjungkal-jungkal, rekan trader. Apakah perubahan tingkat pengangguran ini membuat akan pengangguran semakin banyak lagi? Waduh, ini kalau gini bahaya ini rekan trader. Belum lagi inflasi rekan trader 20.00. Nah, hati-hati alias hard ya rekan trader ya. Nanti sambung pada tanggal 1 Februari. Nah, ini dia rekan trader. Indeks manajer pembelian ya. Statement konferensi pers G20 ya. Nah, ini harap diperhatikan. Apalagi nanti pada pernyataan dari FOMC, harap sekali lagi ya. Ini data-data ini benar-benar luar biasa. 17.00 ya. Inflasi euro, perubahan tenaga kerja non pertanian, ya, indeks manajer pembelian, lowongan pekerjaan, sambung lagi kebutuhan tingkat inflasi, konferensi FOMC, dan selanjutnya bayangkan gubernur sentral bank ini sampai pidato hari Kamis besok dan hari Jumat juga. Malamnya itu cuma beda berapa jam aja tuh, dari tanggal 20 pukul 22.15 terus nanti pukul setengah 2. Ini artinya ada something wrong. Something wrong ya. Ini dia rekan trader. Oleh karena itu kalau rekan trader lihat di sini, kita akan lihat bagaimana pergerakan yang terjadi terhadap dolar Amerika. Karena dia akan mempunyai imbas yang sangat luar biasa. Rekan trader lihat, gold udah jatuh terpelanting-pelanting. Ya, kalau saya bilang di statement saya bilang itu dipukul sama Mike Tyson, dipukul benar-benar ini gold. Ya, kita lihat lagi Euro USD gimana. Euro USD pun juga udah mengalami pelemahan rekan trader, dan tidak tertutup kemungkinan dia akan melemah terus untuk beberapa hari kemudian. Kalau kita lihat secara teknikal pun juga dia akan turun. Kita lihat begitu juga GBP. Kita lihat ya. Kita akan lihat GBP ini, arah pergerakannya udah mulai menurun walaupun hari ini agak sedikit lain. Tapi kita tidak tahu beberapa menit kemudian, berapa jam kemudian setelah masuk di pasar Eropa. Oleh karena itu rekan trader, saya memberikan sedikit masukan ya. Dengan adanya data-data yang akan dikeluarkan ini ya, benar-benar rekan trader harus melihat pergerakan yang terjadi. Rekan trader oke, technical good rekan trader. Untuk masalah teknikal setiap orang punya jurus kungfu masing-masing. Ya, kepala saya gatal lagi. Ya. Punya jurus kungfu masing-masing. Punya saya teknikal, punya Bapak Ibu semua teknikal, semuanya luar biasa kata Pak Tino Sidin, bagus. Ya, tidak ada teknikal yang tidak bagus, semua bagus. Ya, teknikal kan cuma perhitungan statistik rekan trader. Dan namanya perhitungan statistik pasti akan ketemu sampai di mana. Tapi yang harus diperhatikan adalah fundamental. Fundamental itu kita harus perhatikan supaya kita tahu pola pergerakan secara besarnya seperti gimana, dan kita masuk dalam pasar itu kita menggunakan analisa teknikal. Nah, itu dia. Pasti jos trading rekan trader. Oleh karena itu rekan trader, harap diperhatikan data-data yang telah saya bilang yang tadi. Tendensi memang benar, nanti FOMC rapat dan kemungkinan besar kenaikan tingkat suku bunga 25% ya. Dan kalau dia menjadi hawkish artinya dia akan semakin tinggi lagi dolar Amerika dan dia akan menekan aset-aset lainnya. Tapi kita lihat tetap ya, dalam market kita tidak akan pernah tahu satu detik kemudian. Market itu diibaratkan seperti napas kehidupan kita. Kita tidak tahu satu menit kemudian akan seperti kayak gimana, tapi kita bisa memprediksikan. Kita akan bisa melihat berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh dan kita kombinasikan dengan teknikal yang kita miliki. Oke rekan trader, demikianlah tema kita pada hari ini ya, dan sekarang kita masuk ke teknikal. Nah, untuk masalah teknikal rekan trader, kita selalu mulai dari indeks dolar Amerika. Ya, bukan indeks dolar Amerika rekan trader, tapi indeks dolar Amerika. Ya, itu khas saya itu. Ya, oke, kita akan masuk ke indeks dolar Amerika rekan trader. Seperti biasa saya sudah bilang bahwa indeks dolar Amerika hari ini dia benar-benar sangat mengalami penguatan yang sangat luar biasa. Bagaimanakah tendensi pola pergerakannya? Dia sekarang udah masuk di 102. Sudah barang tentu dia akan mencoba naik lagi ke lebih yang tinggi ya. Tingginya di 102.380.
Tapi kalau kita lihat secara teknikal tidak tertutup kemungkinan akan terjadi penurunan, walaupun menurut saya dia akan bermain-main di sekitaran sini ya. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba turun sampai level yang paling terendah, misalnya di seputaran 101.940. Tapi kita akan lihat ke depan seperti kayak gimana. Dan secara garis besar sudah sangat jelas bahwa pergerakan dia itu akan berada di seputaran sini rekan trader. Waduh, ini orange banget ini nih, seperti alay banget ini. Ganti dulu lah warnanya ini. Kok warnanya pink kan gini sih? Oke, kita ganti dulu. Warna hijau aja, si color hijau. Oke, rekan trader, 101.940 sampai 102.380. Bagaimanakah euro uncle sum dollar rekan trader? Untuk euro uncle sum dollar, rekan trader bisa lihat dengan jelas sekali di sini bahwa euro uncle sum dollar pola pergerakannya pada hari ini cenderung tendensinya bearish. Tapi who knows rekan trader? Ya, kita akan lihat ke depan pola pergerakannya dengan tendensi bearish ini. Kita akan lihat seberapa jauh dia akan mengalami pelemahan atau ini rekan trader. Kalau saya lihat di sini sudah sangat jelas, dia akan mencoba melemah sampai level paling terendah di 1.08094. Sangat jelas. Tapi rekan trader hati-hati di sini. Kenapa saya bilang hati-hati? Karena rekan trader dia sudah mulai mengalami kenaikan. Tendensinya dia sudah melewati level 30. Terjadi perselingkuhan di stokastik, artinya kecenderungan dia bisa saja akan mengalami kenaikan dengan tingkat kenaikannya itu minimal dia akan sampai di daerah sini rekan trader. Kalau saya bilang minimal dia akan sampai di 1.08574, tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan naik sampai di level yang paling tertinggi di seputaran 1.08670 atau di level yang lebih tinggi lagi di seputaran sini ya, 1.08755. Oleh karena itu mari kita pragmatisnya itu saya bilang pergerakannya di sekitaran sini ya. Kalau memang dia akan turun lagi ya, tingginya di 1.08574, tapi harap diperhatikan level-level yang bisa dituju apabila dia mengalami kenaikan di level 1.0870 dan ya 1.08755. Oke, sekarang kita lanjut ke pound sterling uncle sum dollar. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling uncle sum dollar rekan trader semuanya? Untuk pound sterling uncle sum dollar rekan trader, kita sudah bisa lihat dengan jelas ini bahwa tendensi bullish ya pada saat ini, walaupun bisa saja terjadi perubahan ya. Kita akan lihat sini seberapa besarkah bullish akan terjadi rekan trader. Kalau kita lihat di sini sudah barang tentu dia akan mencoba naik di level tertinggi di sini, tapi saya bilang terlalu tinggi situ. Tingginya yang paling maksimal menurut saya sih di seputaran perputarannya kalau menurut saya tingginya di sekitar sini aja sih sebenarnya. Kalau menurut saya dia akan coba naik di sini yang paling tertinggi lah ya. Di situ yang paling tertinggi, tapi tidak tertutup kemungkinan sampai di 1.23936. Dan kalau terjadi pelemahan menurut analis saya, pelemahan yang paling rendah itu di seputaran 1.23374. Oleh karena itu, pola pergerakannya adalah di sini rekan trader. Nah, ini dia. 1.23374 sampai 1.23787 dan apabila terjadi kenaikan dia akan mencoba naik di level paling tertinggi di 1.23936. Oke, kita masuk ke gold. Bagaimanakah pergerakan gold rekan trader semuanya? Untuk gold, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa gold tendensinya sangat luar biasa bearish pada hari ini. Bearishnya sangat kuat banget ini rekan trader. Waduh, pusing deh bearishnya nih. Kita akan lihat. Dengan kemampuan bearish yang di sini, saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba untuk naik. Walaupun menurut saya dia untuk bisa sampai ke level 1900 bisa saja. Kalau menurut saya news akan keluar, tapi untuk sementara ini ya dia akan mencoba naik dulu, dan kemampuan dia naik itu paling tertinggi menurut saya itu dia akan coba sampai di level 1923, atau apabila lebih tinggi lagi dia akan coba di seputaran 1925. Jadi range-nya dia itu menurut analisa saya itu di sekitaran sini rekan trader. Range-nya dia ya.
range-nya dia. Walaupun sahabat saya lihat dulu samping kiri. Oke. Kalau samping kiri ya benar lah, samping kiri dia bisa turun di 1907. Intinya dari 1900 lah rekan trader udah selesai. Dia akan sampai ke 1925. Untuk sekarang ini siap-siap pembalikan arah. Siap-siap pembalikan arah. Oke rekan trader, sekarang kita coba masuk ya, tadi adalah gold. Kita sekarang coba masuk di USD yen Jepang. Bagaimanakah USD yen Japonia? Nah, USD yen Japonia ini nih luar biasa ini USD yen Jepang. Dengan tendensi bearish, USD yen Jepang pola pergerakannya kita bisa lihat di sini sudah sangat jelas bahwa kalau di sini rekan trader lihat ini udah terjadi titik perselingkuhan ya, dan dia kecenderungan bisa turun, artinya kemampuan dia turun ini masih bisa aja terjadi, dan saya bisa bilang bahwa dia mungkin ini bisa turun minimalnya itu sampai di 129.881, walaupun penurunan paling maksimal sih ya pasti di sini ya, penurunan paling maksimal di sini. Tapi saya bilang sih dia akan coba di seputaran nah 129.613, dan kalau dia mengalami kenaikan ya kenaikan dia menurut saya paling maksimal itu di 130.466. Oleh karena itu pola pergerakannya menurut saya ya sangat stabil sebenarnya, 129.972 sampai 130.466. Oke rekan trader semuanya ya, kita udah sampai di akhir acara ini. Tadi saya mohon maaf karena sedikit terlambat, biasa penerbangan saya sangat terlambat tadi ya. Saya lagi terbang, barusan tiba di Bandara Utama Amarket. Oke rekan trader, demikianlah analisa yang coba saya berikan. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata jangan lupa nonton kupas tuntas gold yang akan saya bawakan. Berapa jam lagi video akan saya keluarkan, dan saya berharap semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.